Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan sayyidana abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Dewan Hakim, Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, dan semoga Allah muliakan, amin. Hadirin wal hadirat, ikhwan wa akhwat dimanapun kalian berada. Menurut laporan Royal Islamic Strategic Studies Center mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Angka 240,62 juta jiwa penduduk muslim yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia merupakan sebuah prestasi yang sangat membanggakan di kancah internasional. Namun sayangnya di lain sisi, Indonesia dengan penduduk muslim terbesar di dunia belum mampu memberikan kontribusi terlalu besar di dalam dunia, belum mampu menjadi predikat pertama dalam sektor industri halal di dunia. Tentu hal ini merupakan tanggung jawab kita bersama dan harus kita lakukan secara bersama-sama. Jika hal ini dapat kita optimalkan dengan maksimal, maka ekonomi akan berjalan dengan cepat dan hebat, dan kesejahteraan akan merata di seluruh bangsa Indonesia. Maka dari itu izinkan kami menyampaikan dakwah yang kami beri judul Sinergi dan Kerjasama untuk Membangun Ekonomi dan Kesejahteraan Bersama. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam penggalan Quran surah Al-Maidah ayat kedua, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Jangan kalian saling tolong-menolong dalam keburukan dan perbuatan dosa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangatlah nyata siksanya. Profesor Dr. Quraisy Shihab di dalam tafsir Al-Misbah pada jilid ketiga halaman 17 mengatakan bahwa ayat ini tidak hanya ditujukan kepada orang Islam saja, namun ayat ini bersifat universal kepada seluruh manusia yang ada di dunia. Hadirin rahimakumullah, maka Islam tidak melarang pemeluknya untuk saling berinteraksi, tapi dengan dua syarat. Yang pertama dalam kebaikan, yang kedua dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin tidak pernah membatasi pemeluknya untuk saling berinteraksi, untuk saling bekerja sama, untuk saling bermuamalah kepada non-muslim. Bahkan sejarah Islam mencatat bahwa Nabi pada waktu itu pernah melakukan transaksi, pernah melakukan muamalah kepada non-muslim. Apa contohnya hadirin? Nabi pernah menggadaikan baju zirahnya, baju besinya kepada orang-orang non-muslim pada kala itu. Hadirin rahimakumullah, maka jangan sampai perbedaan ras, suku dan agama menyebabkan terhambatnya faktor ekonomi dan sulit terciptanya kesejahteraan bersama. Padahal ekonomi ini sangat penting dalam wadah masyarakat, karena kesejahteraan itu harus dicapai dengan cepat. Bahkan Nabi mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syi'abul Iman nomor hadis 6612, Nabi mengatakan kadal fakru ayyakuna kufron. Hampir saja kefakiran itu mendekatkan kepada kekafiran. Hadirin rahimakumullah, di dalam hadis ini Nabi mengajarkan kepada kita betapa besar dampak yang timbul daripada kefakiran. Maka di sini kita sebagai masyarakat yang ada di negeri ini harus saling bersinergi untuk menguatkan ekonomi di tengah masyarakat. Hadirin rahimakumullah, menurut data yang kami ambil daripada Global Muslim Population mengatakan bahwa penduduk dunia pada kali ini memiliki angka 2,2 miliar untuk penduduk muslim yang ada di seluruh dunia. Tentu angka yang sangat fantastis dan merupakan peluang besar yang sangat terbuka untuk Indonesia untuk bermain sebagai pemain utama, untuk berkiprah dalam dunia internasional, terlebih dalam industri halal. Namun sayangnya hadirin, realita yang terjadi pada saat ini, Indonesia dengan negara muslim terbesar, mereka untuk barang memenuhi kebutuhan domestik saja mereka masih menggunakan barang dari luar karena belum melengkapi dan tercukupi di dalam negerinya. Hadirin rahimakumullah, untuk meningkatkan ekonomi yang kuat, untuk meningkatkan kesejahteraan yang merata, maka di sini Bank Indonesia memberikan peranan yang nyata di tengah masyarakat. Apa peranannya? Yakni adalah kami singkat menjadi 3P. P yang pertama adalah penguatan ekosistem produk halal, yang kedua adalah penguatan ekonomi syariah, sedangkan yang terakhir yang ketiga apa hadirin? Yakni penguatan halal.
Bahkan di lain sisi kita lihat realita yang terjadi real di tengah masyarakat, bahwa Bank Indonesia sering memberikan bantuan di tengah masyarakat tanpa memandang suku dan agama. Bantuan ini diberikan tak lain dan tak bukan untuk menguatkan hasil produksi dan menguatkan sektor ekonomi umat di tengah masyarakat. Maka sebenarnya inilah daripada esensi daripada dakwah yang sebenarnya. Dalam ungkapan bahasa Arab disebutkan lisanul hal afsah min lisanil maqal. Perbuatan yang nyata lebih memberikan arti dan makna daripada hanya sekedar kata-kata yang keluar dari mulut saja. Jadi dari uraian singkat ini hadirin, dapat kami ambil kesimpulan bahwa Indonesia untuk mewujudkan ekonomi yang hebat, untuk mewujudkan ekonomi dan kesejahteraan bersama, maka seluruh lini di dalam negara ini harus saling bergandengan tangan sesuai dengan porsi masing-masing. Pemerintah mengeluarkan berbagai macam aturan dan regulasi, seluruh lembaga baik terikat ataupun independen melakukan saling bersinergi, bahkan masyarakat sebagai pemain utama dalam kancah ini harus memberikan logo halal yang bersertifikasi dan saling berinovasi dalam kancah industri. Maka jika hal ini dapat terwujudkan, insya Allah cita-cita mulia daripada Indonesia akan tercapai hadirin. Lalu apa cita-cita daripada Indonesia? Yakni kami singkat menjadi BI. Apa itu BI? B-nya yakni adalah bangsa ini akan menjadi bangsa yang bertransisi dari negara maju menjadi negara berkembang. Sedangkan I-nya adalah insya Allah ekonomi akan terwujud dengan cepat. Mungkin hanya inilah yang dapat kami sampaikan. Segala kesalahan kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Pergi ke Bank Indonesia mengambil dana, senanglah hati sungguh gembira. Saya Nurul Huda, mahasiswa Bangka, insya Allah dapat juara pertama. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.